Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu kesempatan yang begitu luar biasa. Begitu indah pagi hari ini kita dipimpin oleh Tuhan. Untuk kita bersama-sama berada di hadirat Tuhan. Untuk kita memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Sebab Dia sungguh baik, sepanjang minggu berjalan kita dipelihara oleh Tuhan. Dan kita ada di pagi hari ini untuk kita memuliakan Tuhan. Tiba waktunya kita akan dengarkan firman Allah yang terambil dalam kitab Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Firman Allah berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah pagi hari ini saya beri judul menjadi sahabat atau musuh Allah. Menjadi sahabat atau musuh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-12, bahwa ketika kita menjadi percaya, kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Mantap toh. Menjadi anak-anak Allah. Anak pejabat saya sudah bangga, apalagi menjadi anak Allah. Namun saudara-saudara, predikat menjadi anak Allah seringkali membuat orang percaya, membuat orang Kristen lupa bahwa predikat menjadi anak Allah. Orang Kristen telah lupa bagaimana perilakunya yang sebenarnya ketika dia menjadi anak Allah. Haleluya. Orang Kristen lupa bahwa dirinya telah menjadi sama dengan dunia ini. Yang saya katakan tadi, kadang-kala predikat menjadi anak Tuhan, anak Allah, anak-anak Allah membuat kita lupa. Kita hanya bangga dengan anak-anak Allahnya, tapi kita lupa bahwa diri kita telah menjadi sama dengan dunia ini. Haleluya. Saudara-saudara, saya mengibaratkan kapal atau pesawat. Yang sudah pernah naik kapal atau naik pesawat, dia tahu kapal itu kalau dia jalan ada sesuatu di depan, dia putar haluan. Penumpang kadang-kala tidak tahu kalau kapal itu dia sudah berputar. Haleluya. Haleluya. Kadang-kala penumpang dia tidak tahu bahwa kapal itu dia sudah putar jauh.
itu dia tetap sepertinya lurus, tapi sebenarnya kapal itu dia sudah putar haluan jauh. Dunia ini dia menawarkan untuk menarik anak-anak Tuhan untuk menyimpang dari Allah. Itu dia menawarkan dari yang terkecil tidak langsung besar. Haleluya. Dunia ini dalam menyeret anak-anak Tuhan untuk menyimpang dari iman, untuk meninggalkan Kristus. Itu mulai dari yang kecil. Tanpa sadar, seperti saya ilustrasikan tadi, seperti kapal. Sebenarnya dia sudah berputar jauh, sudah belok jauh. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak sadar bahwa hidupnya itu telah dibelokkan dari jalan Tuhan. Tanpa sadar. Kecil-kecil dulu. Haleluya. Pertama, memandang rendah tentang ibadah wadah-wadah. Itu cuma ibadah wadah-wadah saja. Itu cuma doa malam saja. Itu cuma doa pagi saja. Mulai memandang rendah. Kecil-kecil dulu. Kita lebih terpikat dengan perkara-perkara dunia dan mengabaikan perkara-perkara rohani yang memberi jaminan untuk hidup kekal. Kecil-kecil dulu. Lama-lama kita memandang rendah tentang ibadah raya atau hari Minggu. Kecil, dia tidak langsung tembak ibadah raya. Tapi dia mulai dulu yang paling kecil. Hal-hal kecil dalam hidup kita. Sama dengan orang minum minuman keras. Pertama itu minum sedikit dulu, yang kecil dulu. Minum satu sloki dulu. Tidak apa-apa, saya tidak mabuk. Tidak apa-apa Pak Pendeta, saya tidak mabuk. Yang mabuk itu kalau keluar dari mulut. Banyak orang berdalih seperti itu. Haleluya. Pertama yang kecil dulu, satu sloki. Lama-lama dia bikin 2 sloki. Lama-lama 3 sloki, 4 sloki. Lama-lama 1 drum. Terima di got. Dan ditanya kenapa di got? Karena pikir kenapa got ini. Saya tidak tahu siapa itu dulu itu. Orang tegur kenapa di got? Dia bilang apa? Karena pikir kenapa got ini. Itu dimulai dari yang 1 sloki, 2 sloki, 3 sloki. Lama-lama 1 jergen. Itu yang saya katakan tadi. Kapal itu dia berputar pelan-pelan. Dia tidak mau mulai langsung yang putar langsung. Kalau putar langsung, kapal besar itu bisa terbalik. Johnson, kalau dia putar lepas langsung, belok langsung, bisa dia terbalik. Mobil juga demikian, kalau belok langsung, tikul langsung, pasti mobil itu terbalik. Coba kecepatan tinggi, belok langsung, pasti terbalik. Iblis itu dia tahu untuk memperdayakan anak-anak Tuhan. Strateginya luar biasa. Makanya pagi ini saya bukakan strategi iblis supaya kita bisa mematahkan dia. Dia mulai dari yang kecil. Haleluya. Pertanyaannya, predikatmu sebagai anak-anak Allah, apakah itu menjamin? Apakah predikatmu itu tetap menjadikan engkau, tetap menjadikan saya sebagai pembicara, tetap menjadi sahabat atau musuh Allah? Haleluya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Saya katakan bisa ya, bisa tidak. Ketika engkau mendekatkan diri, ketika saya mendekatkan diri, condong kepada perkara-perkara dunia yang kelihatannya tidak apa-apa. Mulai pada saat itu, tanpa sadar bahwa kita telah menjadi musuh Allah. Makanya saya katakan tadi bisa ya, bisa tidak.
predikat kita sebagai anak-anak Allah, orang Kristen, menjamin bahwa kita tetap menjadi sahabat Allah. Saya katakan bisa ya, bisa tidak. Bisa ya kalau kita tetap pada jalurnya Allah, tetap pada kehendaknya Allah, tetap mengasihi Tuhan. Bisa tidak pada waktu kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Yakobus mengamati. Rasul Yakobus dia memperhatikan keberadaan hidup atau perilaku jemaat mula-mula yang mulai disusupi oleh perkara-perkara duniawi, dan itu sedang terjadi sekarang. Orang-orang percaya apa yang dialami oleh jemaat mula-mula, yang dia mati, yang dilihat, diperhatikan oleh Rasul Yakobus, itu juga yang sedang dialami oleh gereja Tuhan di masa sekarang. Orang-orang Kristen pada waktu itu, jemaat mula-mula, mereka mulai hidup secara duniawi. Ada dua hal yang saya mau sampaikan pagi hari. Yang pertama, orang yang mencintai dunia sangat mustahil bersamaan mencintai atau mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang yang mencintai dunia sangat mustahil atau tidak mungkin bersamaan juga dia mencintai atau mengasihi Tuhan. Mustahil itu. Orang yang mencintai dunia ini, orang yang hidup secara duniawi, orang yang mengasihi dunia, mustahil secara bersamaan dia bisa berkenan untuk mengasihi atau mencintai Tuhan. Renungan pagi hari ini sudah lama saya berkumpul dengan jemaat lain, supaya saya bisa sampaikan kepada jemaat. Mustahil. Haleluya. Haleluya. Tipu. Tidak mungkin. Mustahil itu sama dengan timur dan barat yang tidak pernah ketemu. Mustahil orang yang mencintai dunia, orang yang hidup secara duniawi, dia bersama-sama, dapat bersama-sama, dia mencintai Tuhan. Ada kata-kata yang biasa saya dengar, jangan ada dusta. Orang Manado bilang apa? Jangan ada toh, jangan ada tipu di antara kita dengan Tuhan. Mustahil. Mustahil orang yang mencintai dunia, dia bersama-sama, bisa bersamaan, dia mengasihi Tuhan. Itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Haleluya. Artinya, pada waktu engkau mengasihi dunia, pada waktu engkau mencintai dunia, pada waktu engkau, saya dan saudara, hidup secara duniawi, pada waktu itu kita, saya dan saudara telah menjadi musuhnya Allah. Pada waktu itu, pokoknya ketika kita mengasihi dunia, kita hidup secara dunia, pokoknya kita menaruh harapan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, sesuatu yang fana. Pada waktu itu engkau telah menjadi musuhnya Allah. Haleluya. 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 Pada waktu itu kita berkata dunia ini akan lenyap dengan segala DP keinginan, DP mau. Dan orang-orang yang mencintai dunia dia akan lenyap. Ada banyak orang hanya gara-gara uang dia bisa jual Yesus.
Haleluya. Ada banyak orang, ada banyak pendeta, ada banyak orang Kristen yang hanya karena uang dia bisa jual Yesus. Haleluya. Saya ditawar, tahun 90-an saya ditawar. Dibayar mahal asal jual Yesus. Situ saya tahu bahwa saya mahal. Haleluya. Saya pada waktu itu saya masih belum terlalu mengerti tentang Tuhan. Tapi ketika saya ditawar untuk jual Yesus, di situ baru saya tahu bahwa saya mahal. Belum jadi pendeta. Apalagi sekarang jadi pendeta. Waktu itu masih iman bodoh-bodoh. Belum tahu apa-apa. Hanya ditanamkan oleh orang tua saya bahwa jika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga menjadi bagian hidupmu. Jika engkau meninggalkan Tuhan, maka neraka menjadi bagian dalam hidupmu. Itu saja yang orang tua tanamkan. Itu yang terngiang-ngiang di hati saya, di pikiran saya. Yang orang tua tidak punya sekolah yang baik, tapi mereka sudah memiliki iman. Saya katakan mungkin itu iman yang dari generasi kepada generasi, yang tidak punya dasar pengetahuan yang baik. Apalagi kita yang sekarang ini sudah punya pengetahuan yang baik, lalu kita meninggalkan, menganggap rendah tentang keselamatan itu. Betapa murkanya Tuhan atas hidup ini. Tahun 90-an saya tahu bahwa baru saya tahu bahwa saya mahal. Ketika saya ditawar untuk jual Yesus, saya bilang no. Haleluya. Ketika saya jadi hamba Tuhan, ketika saya jadi pendeta, ketika saya sekolah pendeta, ketika saya mengerti tentang keselamatan sementara saya berjalan di atas parit, ketika saya mengerti tentang keselamatan, saya merenungkan tentang keselamatan, tiba-tiba saya diliputi oleh kuasa Allah dan saya rubuh di parit, di belakang asrama. Saya rubuh. Saya menangis seperti anak kecil. Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Boleh bayangkan jika saya meninggalkan keselamatan itu. Sesuatu yang pasti dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada yang pasti. Ada dosen saya berkata begini. Siapa temanmu di dunia? Dan siapa temanmu di kekekalan? Haleluya. Saya mau tanya dulu buat jemaat. Siapa temanmu di dunia? Dan siapa temanmu di kekekalan? Saya jawab, Yesus. Kalau engkau tidak berteman dengan Yesus di dunia, jangan mimpi engkau berjumpa dengan Yesus di kekekalan. Haleluya. Ayat 3. Ayat 3 berkata begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu ini berbicara dari hal mengejar perkara-perkara duniawi demi kesenangan berdosa. Ini hawa nafsu. Mengejar perkara-perkara duniawi dengan tujuan untuk kesenangan berdosa atau kesenangan daging atau sesuatu yang najis. Itu maksudnya. Haleluya. Coba lihat orang-orang yang duniawi. Dia kerja mati-matian supaya malam minggu dia pergi di bar. Dia bisa memuaskan daging. Dia kerja mati-matian. Dia kerja 1 bulan
Mengerikan. Ada laki yang parah, mati di bar. Kasihan. Saya pernah berkhotbah di orang yang mati dengan mabuk. Saya sudah peringatkan berulang-ulang. Bro, stop. Bro, stop. Stop mabuk. Ya mabuk terus. Waktu mati dengan mabuk, tabrakan dengan mabuk, di depan orang banyak saya beritahu bahwa saya tidak bisa memberi jaminan orang ini masuk surga. Saya tidak bisa memberi jaminan bahwa orang ini masuk surga. Tidak pasti. Haleluya. Mungkin keluarganya tersinggung. Tidak apa-apa, tapi saya mau kasih tahu. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa memberikan jaminan bahwa orang ini masuk surga. Tidak bisa. Haleluya. Tapi ada yang bertobat. Saya berkata, orang ini ada di surga. Pasti, surga itu sesuatu yang pasti. Kelihatan dari masa hidupnya. Kalau masa hidupnya mengasihi Tuhan, setia sampai akhir, surga. Tuhan itu dia adil. Adil. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim yang adil di atas segala hakim. Adil. Tapi kalau dalam hidup, mengejar perkara-perkara yang sifatnya daging, untuk kepuasan dunia, kepuasan daging, untuk kepuasan nafsu yang najis, maka kasihan. Ini yang ditegur oleh Rasul Yakobus. Kamu berdoa, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Karena kamu salah berdoa, karena yang kamu minta. Kadang-kala kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kala doa kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak menjawab kita punya doa. Kenapa? Karena Tuhan sayang kita. Karena dia tahu ketika dia beri yang kau minta itu, dia tahu bahwa yang kau minta itu untuk tujuan sesuatu kepuasan daging. Dia tidak mau kita binasa dengan permintaan kita itu. Tuhan tahu. Haleluya. Yang kedua, ayatnya yang kelima berkata begini. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7, ya Kejadian pasal 2 yang ke-7, sana firman Allah berkata bahwa ketika Allah menciptakan manusia, dari debutan Tuhan bentuk begitu indah, begitu rupa. Ketika Tuhan dia lihat manusia itu sudah jadi, tapi manusia itu tidak bergerak, maka Allah meniupkan roh, menaruh roh ke dalam hidup manusia, ke dalam diri manusia. Maka Adam itu dia berdiri. Adam itu dia berdiri. Dalam Zakaria pasal 12, firman Allah ayat yang ke-1 bagian akhir, firman Allah berkata bahwa Allah juga yang menciptakan dan menaruh roh dalam hidup manusia, menaruh nafas dalam diri manusia. Roh manusia ini yang diingini oleh Tuhan dengan cemburu. Dari dua ayat ini jelas firman Allah berkata bahwa roh manusia itu pemiliknya adalah Tuhan. Haleluya. Makanya dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 kalau tidak salah firman Allah berkata bahwa roh binatang itu ke bawah binasa, sedangkan roh manusia itu dia ke atas. Dia kembali kepada penciptanya, kembali kepada pemiliknya. Roh manusia itu miliknya Tuhan. Bukan miliknya dunia ini, bukan miliknya setan.
namanya manusia, rohmu itu yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, itu adalah miliknya Allah. Bukan miliknya setan. Bukan miliknya dunia ini. Ini yang kata firman Allah, diingininya dengan cemburu. Ya. Di dalam ayat yang kelima, firman Allah berkata di sana, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan. Tanpa alasan dalam teks aslinya dipakai kata kenos. Kenos ini menunjuk pada sesuatu yang sia-sia. Kenos ini menunjuk pada sesuatu yang hampa. Kenos ini menunjuk pada sesuatu yang kosong. Kenos ini menunjuk pada sesuatu yang tanpa tujuan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah dia sangat peduli dengan roh manusia. Allah dia sangat peduli, dia ingin bersekutu dengan roh manusia. Allah sangat merindukan untuk bersekutu dengan roh manusia. Waktu manusia jatuh di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berjalan pada waktu sejuk. Dan dia berkata, Adam, di mana engkau? Saudara boleh bayangkan, manusia sudah jatuh dalam dosa. Adam sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan masih berbicara. Boleh bayangkan. Adam sudah jatuh dalam dosa. Perhatikan baik, dengan baik. Adam dia sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan dia masih datang. Dia masih cari Adam. Adam, di mana engkau? Artinya apa? Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan dia masih berbicara. Victor, David, Billy, di mana engkau? Tuhan dia masih berbicara. Mungkin kita sudah jauh dari hadirat Tuhan, mungkin kita sudah jauh dari kehendak Allah, tapi Tuhan dia masih berbicara. Di mana engkau? Haleluya. 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 Mungkin pagi ini kita sudah jauh dari hadirat Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan sudah tidak terima saya. Biar sudah saya seperti ini. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, Adam waktu dia jatuh dalam dosa, Tuhan masih datang. Adam, di mana engkau? Kenapa Tuhan dia mau cari Adam? Kenapa Tuhan masih mau cari orang berdosa? Haleluya, halo. Kenapa Tuhan dia mau cari Adam? Kenapa Tuhan masih cari orang berdosa? Karena Tuhan mengingini, menghendaki. Tidak ada satu nyawa, tidak ada satu roh yang binasa. Haleluya. Haleluya. Jika pagi ini engkau jauh dari Tuhan, Tuhan masih berbicara kepadamu. Tuhan masih mengingini engkau, Tuhan masih mengasihi engkau, Tuhan masih mencintai engkau. Dia panggil pagi hari ini, di mana engkau? Mungkin namamu John, mungkin namamu David, mungkin namamu Alo, mungkin namamu Petrus. Tuhan masih berbicara. Dia panggil Petrus, David, John, di mana engkau? Kenapa? Karena dia menghendaki jangan sampai ada yang binasa. Dia tidak menghendaki jangan sampai ada nyawa, ada roh yang binasa. Dia tidak menghendaki satupun jiwa binasa di dalam api kekal. Saudara-saudara, neraka itu, kalau orang sudah masuk di neraka, dunia kiamat, jangan percaya kalau orang sudah masuk di neraka, dia bisa keluar dari sana.
Alkitab sudah bilang jelas. Kalau orang sudah masuk di neraka, dia selama-lamanya kekal di neraka. Sebaliknya kalau dia sudah ada di sorga, selama-lamanya dia kekal di sorga. Tidak ada istilah tukar tempat seperti di bangku sekolah. Tukar tempat yuk. Tidak ada. Abraham dan orang kaya tidak ada pertukaran tempat di kekekalan. Kalau sudah masuk di sorga, di sana selama-lamanya. Kalau sebaliknya sudah masuk di neraka, selama-lamanya di neraka. Ada yang bilang begini, so neraka jahanam lagi. Alkitab cuma mengajar neraka. Kalau so di neraka, tidak bisa tukar tempat di sorga. Selama-lamanya. Tuhan dia panggil Adam. Pagi ini dia panggil juga saudara dan saya. Di mana engkau? Kalau engkau tidak hadir di ibadat Tuhan, pagi ini Tuhan cari. Di mana engkau? Memang ini corona membuat orang kasihkan tinggal di rumah. Corona ini membuat orang asik di rumah. Corona saja sudah takut. Nanti yang lain. Haleluya. Tuhan dia cari pagi ini. Di mana engkau? Kau kursi tempat dudukmu itu kosong. Di mana engkau? Tuhan cari. Sebab dia tidak mengingini nyawamu, rohmu binasa. Tuhan tidak mau. Roh itu diingini oleh Tuhan dengan cemburu. Jangan sampai ada hidup pagi hari ini tanpa memiliki tujuan. Jangan sampai dalam hidup ini kita memiliki hidup yang tidak memiliki tujuan. Sia-sia. Tuhan mengingatkan pagi hari ini. Jika hidup ini belum memiliki tujuan, jika hidupmu kosong, jika hidupmu hampa, jika hidupmu sia-sia karena perkara-perkara dunia, hari ini Tuhan panggil. Siapapun namamu. Kalau engkau John, Tuhan panggil John. John. Kalau namamu David, Tuhan panggil David. Kalau namamu Billy, Tuhan panggil juga pagi ini Billy. Di mana engkau? Tuhan menghendaki supaya jangan ada satu. Tuhan menghendaki supaya jangan jiwamu itu, nyawamu itu, rohmu itu binasa. Tuhan